Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat dalam rangka untuk pemenuhan ujian tengah semester dalam mata kuliah teori dan praktek kepemimpinan dan kepemimpinan. Dosen pengampunya adalah Profesor Fernandes Simangunsong. Untuk itu, saya akan mulai dalam slide pertama. Jadi untuk sesi pertama dalam penjelasan saya hari ini dimulai dari konteks pemerintah nasional. Jadi dalam konteks pemerintah nasional ini saya mengambil materi atau poin-poin presentasi di dalam buku Kepemimpinan Pemerintahan dan Kepemimpinan yang ditulis oleh Profesor Sadu dan Dr. Sultan Romadi. Ya, berikut saya akan masuk di dalam konteks pemerintahan nasional. Jadi saya akan mulai dengan perkembangan undang-undang pemerintahan daerah dalam kaitannya dalam kepemimpinan dan kepemimpinan. Ya, untuk konteks hubungan pusat dan daerah, Pamung Praja itu berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dinamika hubungan pusat dan daerah di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik, sistem pemerintahan itu, serta perubahan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, tugas Pamong Praja selalu menyesuaikan dengan model sentralisasi serta desentralisasi yang berlaku antara pusat dan daerah. Nah, Pamong Praja itu menjadi mediator dalam hubungan pusat dan daerah, menjamin sinkronisasi kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, serta memastikan otonomi daerah itu berjalan sesuai dengan prinsip NKRI. Nah, untuk perkembangan undang-undang pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan kepemimpinan dan kepemimpinan, berikut saya sedikit jelaskan terkait dengan perkembangan undang-undang tersebut. Nah, undang-undang dalam perjalanan undang-undang pemerintahan daerah di Indonesia itu memang mengalami dinamika yang sangat panjang, mulai dari sentralisasi, desentralisasi, hingga otonomi daerah yang lebih luas. Jadi berikut inti dari masing-masing undang-undang ini di dalam perkembangannya itu, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, itu isi pokoknya itu membentuk Komite Nasional Daerah sebagai wakil rakyat di daerah, mendampingi kepala daerah. Di dalam konteksnya itu masih pada masa revolusi sehingga sifatnya masih sementara. Nah, apa ciri utama di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945? Nah, ciri utama tersebut itu belum jelas pembagian urusan pusat dan daerah. Masih sebagai wadah dalam partisipasi masyarakat lokal. Nah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, itu isi pokoknya tentang undang-undang ini, itu menetapkan daerah otonomi itu bertingkat antara provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, konteksnya apa? Konteksnya masih bersifat uh, masih masa federalisme, yaitu kalau kita lebih kenal mungkin Republik Indonesia Serikat pada masa-masa itu, sehingga daerah masih diberikan kewenangan yang sangat besar. Nah, ciri utamanya di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1948 ini, yaitu menekankan desentralisasi atau otonomi yang lebih luas, begitu. Nah, yang berikut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nah, isi pokoknya apa? Isi pokoknya itu daerah masih dibagi dalam 3 tingkat. Kalau tidak salah itu daerah Suatandra 1, Suatandra 2, sampai dengan Suatandra 3. Itu untuk Undang-Undang 1957. Jadi masih memberikan dasar pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 itu masih menekankan prinsip-prinsip
otonomi yang nyata serta bertanggung jawab. Nah, konteksnya pada masa itu yaitu masih dipimpin oleh pada masa pemerintahan Orde Lama. Nah, ciri utamanya sebenarnya daerah diberikan keluasan, tapi dalam prakteknya tetap sentralistis antara pusat dan daerah karena didominasi oleh pemerintahan pusat sebagai politik ideologis. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah itu eh, daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dan sekaligus alat pemerintahan pusat. Nah, konteksnya apa? Konteksnya itu pada masa eh, Orde Baru yang sangat sentralistis. Nah, ciri utamanya itu desentralisasi diakui, tetapi lebih menekankan pada asas dekonsentrasi. Jadi gubernur itu sebagai wakil pusat dan otonomi daerah itu sangat terbatas pada pada Undang-Undang 1974 ini. Nah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah itu reformasi daerah pemerintahan reformasi awal mula reformasi. Jadi memberikan otonomi luas kepada daerah, Pamong Praja lebih berperan sebagai fasilitator atau koordinasi. Nah, di dalam isi pokok tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 ini, itu memberikan otonomi luas kepada daerah kabupaten kota. Jadi mulai dari lahirnya tuntutan desentralisasi. Ciri utamanya di dalam Undang-Undang Nomor 22 ini yaitu DPRD DPRD berperan sebagai mempunyai peran yang lebih kuat. Jadi bisa memilih dan bisa memberhentikan kepala daerah. Nah, gubernur juga lebih sebagai koordinator, bukan atasannya bupati atau wali kota. Otonomi daerahnya lebih nyata dan lebih luas. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99, muncul lagi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, isi pokok dari undang-undang ini yaitu merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 karena dianggap terlalu memberikan kebebasan kepada pemerintahan daerah. Sehingga ciri utama di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah itu hasil revisinya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan otonomi daerah di kabupaten kota, tapi pusat mempunyai kendali yang lebih kuat dibanding dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Kalau di Undang-Undang 99, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, namun di Undang-Undang Nomor 32 ini, uh, pusat mempunyai kendali terhadap otonomi daerah di daerah, sehingga ada mekanisme pengawasan yang lebih jelas dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Nah, di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu mengatur pembagian urusan pemerintahan daerah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sehingga Pamong Praja itu berperan dalam sinkronisasi sampai dengan pengawasan sampai dengan pelayanan. Nah, ciri utama di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ini itu mengatur lebih detail tentang pembagian urusan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota. Banyak kewenangan daerah kabupaten kota yang ditarik ke pusat atau provinsi. Misalnya pengelolaan SMA atau SMK, terus perizinan, terus kehutanan, pertambangan, terus bahkan kelautan. Nah, itu awalnya ini kewenangan pembagian urusan ini menjadi kewenangan daerah, tapi setelah munculnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan ini ditarik ke provinsi sampai dengan tingkat pusat. Nah, ciri utama selain dari banyaknya kewenangan yang terbatas ini, posisi gubernur itu sebagai wakil pemerintahan pusat. Jadi dia lebih menekankan terhadap akuntabilitas, pembinaan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Nah, orientasinya apa? Orientasinya itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Begitu. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini memberikan kewenangan mulai dari desentralisasi, dekonsentrasi sampai tugas pembentuan yang uh,
yang menjadi ciri dari undang-undang tersebut. Nah, perkembangan secara garis besar, kita bisa simpulkan bahwa di tahun 1945 sampai di tahun 1957 ini, desentralisasi di daerah itu diberikan ruang yang sangat besar karena situasinya itu masih pada masa revolusi, masih pada masa awal-awal kemerdekaan, sehingga situasinya pada masa revolusi sampai dengan federalisme di zaman Republik Indonesia Serikat. Nah, di dalam tahun 1957 sampai tahun 1974, itu daerah makin banyak konflik antara pusat mulai memperkuat dengan sistem controllingnya. Terus 1974 sampai dengan 1999 itu sentralisasi kuat di era Orde Baru, banyak banyak pelaksana yang banyak kegiatan atau banyak intervensi yang dilakukan oleh pusat. Sehingga di tahun 1999 sampai di tahun 2004 itu desentralisasi yang radikal. Otonomi luas bagi daerah dan DPRD semakin kuat karena mempunyai kewenangan dalam memilih dan memberhentikan kepala daerah. Nah, untuk 2014 sampai dengan 2014 pada masa reformasi awal, bahwa itu pusat menarik sedikit kontrolnya sehingga kewenangannya itu diberikan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah, sehingga kepala daerah itu dapat dipilih langsung oleh rakyat. Nah, di tahun 2014, Undang-Undang 2014 ini sampai dengan sekarang itu semi sentralisasi. Jadi kewenangannya daerahnya banyak ditarik ke pusat provinsi dan gubernur lebih dominan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, apa ciri utamanya di dalam penarikan kewenangan kabupaten kota pusat ke maupun provinsi? Terutama dalam urusan strategis seperti kehutanan, kelautan, pertambangan, pendidikan menengah, sampai dengan kewenangan-kewenangannya yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada gubernur yang lebih dominan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, di dalam perkembangan undang-undang tentang pemerintahan daerah ini, saya mengaitkannya dengan kepemimpinan dan kepemimpinan bahwa gubernur itu sebagai agent of the center. Nah, gubernur tidak lagi sekadar kepala daerah, melainkan dia berfungsi sebagai pimpinan daerah yang representasinya itu kepada pemerintahan pusat. Nah, gubernur ini menuntut maksud ini gaya kepemimpinan gubernur ini menuntut sistem yang hierarki serta koordinatif karena harus mengendalikan bupati atau wali kota sesuai dengan arahan dari pemerintahan pusat. Nah, di dalam kaitannya dengan kepemimpinan, bupati dan wali kota itu lebih terbatas. Kepemimpinan di kabupaten kota menjadi relatif kurang otonom, sehingga peran dari bupati, wali kota berkaitan dengan kepemimpinan itu lebih lebih administratif dan fokus pada urusan wajib paling dasar yang diberikan kewenangan kepada daerah. Nah, bupati dan wali kota itu dituntut mampu berinovasi dalam ruang yang terbatas, kewenangan yang terbatas. Para pemimpin di daerah itu wajib melakukan kegiatan yang pemberdayaan yang sangat kreativitas dalam rangka mendukung keberlanjutan inovasi, sehingga uh, dibutuhkan bupati atau wali kota yang tidak hanya melakukan kegiatan yang rutinitas, tapi lebih memajukan kemampuan dalam berpikir untuk menjalankan pemerintahan yang uh, untuk menuju ke world class government. Nah, di satu sisi pemerintah di daerah itu mempunyai semangat yang otonomi, tapi di sisi lain sentralisasi dan kewenangan itu membuat kepemimpinan di daerah sering terjebak pada keputusan atau regulasi pusat yang ketimbang visi di lokal. Jadi kita tahu bahwa visi misi yang dibuat oleh bupati atau wali kota atau gubernur di daerah terkadang tidak sesuai atau belum garis lurus dengan visi
atau misi yang dijalankan oleh pemerintahan pusat. Karena uh, visi misi yang dibuat oleh kepemimpinan di daerah itu berdasarkan sektor unggulan, berdasarkan kemampuan daerah dan situasi daerah, berdasarkan budaya, sesuaikan dengan urusan pilihan yang ada di daerah. Namun terkadang di daerah itu ketika sudah menyusun berkaitan dengan program kegiatan di daerah sebagai perpanjangan tangan dari misi, terkadang harus merevisi agar uh, program dan kegiatan itu harus tegak lurus dengan visi misi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Nah, itu terkait dengan apa kaitannya kepemimpinan dengan perkembangan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sedangkan kaitannya dengan kepemimpinan itu kepemimpinan itu sebagai alat koordinasi yang vertikal. ASN di tingkat pusat itu memiliki peran yang strategis untuk menjembatani kebijakan antara pusat dan daerah. Nah, Pamung juga dituntut untuk memahami regulasi sekaligus kondisi lokal agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pusat dan daerah. Nah, di dalam kaitan yang berikut terkait dengan kepemimpinan perkembangan undang-undang ini, bahwa dituntut ASN harus profesionalisme dan netralitas karena banyak kewenangan itu yang kembali ke provinsi. Nah, ASN itu harus memiliki kapasitas yang teknokrat yang tinggi. Mereka berfungsi bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai policy atau mengimplementasi yang mampu diterjemahkan oleh kebijakan pusat ke kebutuhan di daerah. Nah, perubahan yang terjadi seperti apa antara antara perubahan dinamika antara pusat dan daerah itu seperti apa? Nah, Kepemimpinan ini sekarang lebih berorientasi kepada fungsi koordinasi dan fungsi kontrol. Bukan hanya sekedar pelayanan publik di tingkat kabupaten kota, tetapi mereka dituntut untuk memperkuat peran gubernur sebagai pengawas jalannya pemerintahan di daerah. Begitu. Nah, untuk berkaitan dengan konteks hubungan pusat dan daerah, sudah saya jelaskan. Saya akan berpindah ke slide berikutnya, itu berkaitan dengan kedudukan konsep kepemimpinan Pamung Praja menurut Sadu dan Sultan. Jadi slide ini saya juga ambil dari buku tersebut bahwa kepemimpinan yang universal itu di dalamnya adalah kepemimpinan pemerintahan. Bukan saja kepemimpinan pemerintahan, tapi ada banyak kepemimpinan yang yang sejajar berkaitan dengan kepemimpinan di daerah. Nah, konsepnya apa? Ada konsep desentralisasi, ada aliran kontinental, terus kepemimpinan praja, sampai dengan perubahan antara konsep kepemimpinan praja menuju revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Begitu. Nah, konsep praja seperti apa? Nah, konsepnya itu praja itu dituntut untuk berkembang pada era pemerintahan yang berkonotasinya mengarah pada hubungan hierarkis. Begitu. Seiring dalam perkembangannya zaman yang cenderung terbuka dan yang egaliter, nah konsep praja ini masih relevan ataukah harus perlu redefinisi? Nah, terlebih dengan kaitan model-model kepemimpinan yang tentunya bersifat sangat spesifik. Nah, buku kepemimpinan pemerintahan ini itu mencoba membedah antara konsep pemerintahan dan kepemimpinan itu dikaitkan dengan konsep kepemimpinan pemerintahan sebagai bagian dari kepemimpinan yang universal, yang kedudukannya itu pemerintahan digambarkan sebagai seperti gambar yang saya tampilkan berikut ini. Nah, melalui gambar ini dapat dijelaskan bahwa konsep kepemimpinan Pamung Praja itu merupakan konsep yang patrikularisasi dari kepemimpinan pemerintahan. Karena pada dasarnya itu Pamung Praja itu dia bersifat institusi atau individu dalam pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan yang khususnya menyangkut dengan urusan pemerintahan umum. Nah, konsepnya seperti apa? Kepemimpinan pemerintahan itu merupakan harus dipengaruhi oleh konsep desentralisasi yang berasal dari aliran kontinental,
terus dan dipengaruhi oleh revolusi 4.0 dan Society 5.0 yang dikembangkan oleh uh, menurut Hairayama kalau tidak salah di bukunya tahun 2017. Nah, itu yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan Pamung Praja menurut Saru dan Sultan. Nah, yang berikut terkait dengan garis kepemimpinan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, itu secara struktural dari Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, terus Wali Kota, Bupati Wali Kota, Camat, sampai dengan aparat-aparat kecamatan lainnya. Nah, pada pada hubungan antara presiden sampai dengan menteri dalam negeri itu sistemnya adalah sebagai sistem garisnya garis kepemimpinan, garis pelayanan. Namun antara presiden dan menteri dalam negeri ini dia ada juga tentang garis komando atau garis koordinasi. Jadi bisa dilihat gambar ini bahwa dari gubernur ke bupati wali kota itu ada garis kepemimpinan, yaitu instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten dan OPD di provinsi itu menangani urusan pemerintahan daerah. Nah, dari bupati sampai dengan ke camat, itu garis kepemimpinan itu uh, merupakan koordinasi antara instansi vertikal dan kementerian yang ada serta OPD-OPD yang menangani urusan pemerintahan daerah. Nah, apa hakikat Pamong Praja yang bisa kita lihat di dalam gambar tersebut? Bahwa Pamong Praja itu di dalam konteks negara yang unitaris itu sebuah korps yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong dinamika desentralisasi dalam koordinat negara yang unitaris gitu. Nah, hakikat yang kedua dari Pamong Praja itu bahwa Pamong Praja itu bentuknya tidak tidak mengintimidasi, tidak mencampur tangan, tidak memata-matai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, melainkan melalui supervisi atau pendampingan manajemen melakukan pemberdayaan dengan tujuan yaitu menjadi daerah semakin maju dan mandiri dalam menjalankan otonominya di daerah dalam bingkai NKRI. Nah, berdasarkan dalam konteks garis kepemimpinan di dalam undang-undang ini, yaitu pamumpraja dituntut untuk mampu melayani masyarakat dengan hati yang tulus, bukan hanya dengan kekuasaan. Terus yang kedua, itu mampu menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang efektif, yang efisien, serta mempunyai visi dan tujuan yang jelas di masa depan. Pamumpraja juga mampu harus melakukan koordinasi di berbagai lintas instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, maupun juga antar lintas kabupaten sampai dengan lintas terendah yaitu tingkat RT sampai dengan RW. Nah, Pamung juga harus melakukan pembinaan terhadap instansi-instansi pemerintah yang berada di lingkungan kerja serta memiliki kewenangan yang dimilikinya di dalam konteks pelelangan sesama instansi pemerintahan daerah atau instansi perangkat daerah di dalam wilayah bingkai daerah kabupaten kota. Pemprov juga dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta memiliki kestabilan politik di wilayah yang menjadi kewenangannya. Nah, apa yang menjadi uh, apa menjadi tujuan dari kepemimpinan ini dalam sudut pandang orang lain atau sudut pandang dari kita terhadap orang lain maupun dari orang lain terhadap terhadap karakter kepemimpinan itu, bahwa pada dasarnya semua orang itu mempunyai potensi yang menjadi orang baik kecuali orang yang tidak mau melakukan hal yang baik. Jadi pemimpinan itu dituntut untuk menjadi kepercayaan masyarakat kepada kepercayaan kita di dalam konteks uh, kepemimpinan atau di dalam konteks permasalahan atau
banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia saat ini bahwa peran kepemimpinan dan peran kepemimpinan itu dituntut untuk selalu mendengar apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Jadi tidak hanya untuk membuat kepentingan politiknya atau kepentingan pribadinya, tetapi yang diutamakan adalah menjadi uh, kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahan yang ada saat ini. Jadi pada dasarnya semua orang itu mempunyai konsisten yang dinyatakan bahwa Pamong Praja itu uh, menerapkan pelayanan yang baik. Tetapi belum tentu apakah yang dilakukan oleh Pamong Praja ini berdasarkan atau sesuai atau tidak dengan uh, tugas yang diberikan oleh si Pamong Praja ini. Begitu. Nah, sedangkan cara Pamong Praja terhadap dirinya sendiri itu seperti apa? Nah, secara insan, dia itu diberikan amanah oleh negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan melalui pendekatan kesejahteraan, sehingga dia selalu mementingkan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Nah, sebagai insan yang diberi amanah oleh negara, itu seorang pamong praja, itu dia harus menjadi pelopor pembaharuan, sehingga pamong praja ini harus selalu dituntut untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif. Nah, kita tahu bahwa kejadian-kejadian yang terjadi saat ini itu merupakan kejadian-kejadian yang sangat memukul hati kepemimpinan dan kepemimpinan. Walaupun ada indikasi bahwa hal ini terjadi karena ada campur tangan dari pihak lain, namun ini merupakan pemerintahan yang di dalamnya mempunyai pemimpin. Nah, untuk itu, sebagai insan yang bekerja di dalam lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, kita itu harus mempunyai pengetahuan tentang ilmu pemerintahan. Maka korps pamong praja ini harus terbiasa dengan berpikir yang secara divergen, konvergen, karena masyarakat yang dilayani ini uh, merupakan berasal dari kalangan atau karakter yang berbeda. Begitu. Apa yang harus dipikirkan oleh pamong praja, yaitu dia harus mempunyai metode berpikir yang ide-ide yang kreatif dengan mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya dan menghasilkan apa ide-ide yang dihasilkan tersebut itu harus dievaluasi dengan metode yang convergent thinking untuk mendapatkan ide-ide yang lebih terbaru lagi. Nah, convergent thinking itu maksudnya adalah teknik yang untuk menyelesaikan masalah itu dengan fokus untuk teknik penyelesaian masalah, yaitu dengan cara mencari sesuatu atau aspirasi yang benar sehingga memunculkan jawaban kepuasan atau kepuasan masyarakat begitu. Nah, ini terkait dengan garis ketenagakerjaan menurut Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya, di dalam sisi kedua ini, dalam konteks pemerintahan lokal, provinsi dan kabupaten kota itu saya masih menggunakan buku dari Profesor Sadu dengan judul Kepemimpinan Pemerintahan dan Kepemimpinan. Ya, di dalam buku tersebut bahwa ada ada 3 posisi gubernur menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa dalam kaitan pamong praja dan urusan pemerintahan umum itu uh, tidak terlepas dari konsep urusan pemerintahan umum yang berkembang, yang sangat dinamis sesuai dengan keputusan politik yang sedang berkuasa saat ini. Nah, pada uraian sebelumnya atau pada penjelasan sebelumnya itu dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum itu merupakan pemerintahan yang memiliki tugas pokok memelihara tentang regulasi atau urusan yang menjadi pokok yang menyelenggarakan kesejahteraan umum di masyarakat. Nah, substansinya apa? Substansi di dalam pemerintahan umum ini itu menangani urusan yang uh, bersifat residu, yakni urusan pemerintahan yang dapat saja tidak ada pengelolaannya, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
Nah, hal ini dapat saja terjadi bahwa karena dinamika aktivitas masyarakat yang sering kali lebih cepat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan pemerintahan di antara kebutuhan dan kepastian masyarakat itu, agar tidak ada dibutuhkan korps pamong praja yang mampu menanganinya. Nah, di dalam konsep pamong praja di dalam urusan pemerintahan umum yang lama itu, urusan keamanan itu menjadi urusan pemerintahan dalam negeri, sehingga uh, yang menjadi tanggung jawab korps pamong praja itu uh, uh, apa memang menjadi bagian dari pemerintahan dalam negeri. Tetapi pada saat sekarang urusan pemerintahan di bidang keamanan itu menjadi urusan yang disebut uh, absolut antara pemerintahan pusat yang lebih ditangani secara khusus oleh kepolisian. Begitu. Tidak kalah pentingnya juga di dalam urusan pemerintahan pada masa lalu ada juga yang mengurusi tentang kesejahteraan masyarakat, meskipun sudah ada berbagai dinas badan yang mempunyai tugas pokok yang spesifik yang berkaitan dengan hal tersebut, tetapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan yang secara umum itu menjadi tanggung jawab Pamong Praja. Oleh karena itu, Pamong Praja harus dekat dengan masyarakat sehingga turun langsung ke lapangan. Jangan sampai ada anggota masyarakat yang terlantar ataupun terlupakan oleh dinas terkait. Jadi dapat saya jelaskan sedikit mengenai konsep Pamong Praja menurut urusan pemerintahan umum ini, bahwa urusan pemerintahan umum itu tugas keamanan itu ada juga dilaksanakan oleh Korps Pamong Praja. Tetapi saat ini, yang terjadi saat ini, pelayanan masyarakat dari Korps Kepolisian itu menjadi kewenangan juga dari Korps Kepolisian. Sehingga saya pernah mendengar ada salah satu teman, dia berdiskusi bahwa fungsi ketentraman dan ketertiban umum itu ada di tingkat kecamatan, ada juga di tingkat kabupaten, yaitu biasanya dilaksanakan oleh polisi Pamung Praja. Tapi apa bedanya antara Trantimum dengan Trantimum dari kepolisian? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat kita membuka pola pikir bahwa ternyata betul bukan cuma dilaksanakan saja oleh Korps Pamong Praja terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum, tetapi ketentraman dan ketertiban umum juga dilaksanakan oleh pihak kepolisian saat ini. Sehingga hal ini dituntut bahwa Korps Pamong Praja itu harus lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga kepercayaan yang diberikan oleh negara melalui urusan pemerintahan umum ini harus betul-betul jangan jangan mau kalah atau jangan mau terlena dengan situasi bahwa kepolisian juga masuk di dalam urusan pelayanan dasar terhadap masyarakat. Nah, ini harus dituntut bahwa Pemprov harus lebih berinovasi dan kreativitas terhadap pelayanan masyarakat. Jangan mau kalah dengan sistem trantium dari korps lain, begitu. Nah, mengenai dari uh, terkait dengan posisi gubernur yang sebagai wakil pemerintahan pusat, yaitu uh, gubernur melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, melakukan pembinaan juga terhadap pengawasan jalannya pemerintahan kabupaten kota. Nah, posisi gubernur sebagai kepala pemerintahan, itu dia harus menjalankan urusan pemerintahan umum, menjalankan koordinasi dengan instansi vertikal dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, dan juga mengawasi menjal apa mengawasi dan terjalinnya hubungan kerja dengan kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Nah, apa saja yang menjadi uh, pengaruh dari kepemimpinan posisi gubernur terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014? Di dalam undang-undang ini, bahwa gubernur dalam pelaksanaannya itu uh, mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagai hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, sampai dengan
potensi dalam keanekaragaman di dalam konteks hubungan daerah dengan kabupaten kota dan provinsi. Terus juga dia melaksanakan semua urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerahnya dan yang tidak dapat dilaksanakan oleh instansi vertikal. Nah, di dalam urusan pemerintahan umum, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, di ayat 1 itu dilaksanakan oleh gubernur dan gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, untuk melaksanakan Undang-Undang Pemerintahan Umum ini, itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, itu eh, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui uh, melalui menteri dalam negeri sampai dengan sebagai wakil pemerintahan pusat gitu. Nah, melalui ketentuan di atas, maka di dalam pembahasan teori konsep desentralisasi itu diperoleh sebuah pemahaman baru tentang urusan pemerintahan umum yang dapat dikatakan sebagai urusan pemerintahan umum uh, yang perpaduan antara Aljiman-Besdur dan urusan pemerintahan umum sebagai konsep sebelumnya yang diakomodasikan ke dalam pengertian yang baru antara lain yaitu pembinaan dan koordinasi serta pengawasan. Nah, berdasarkan ketentuan di atas terkait dengan kepemimpinan gubernur, dia memiliki potensi 3 posisi, yakni sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai wakil kepala daerah, sebagai kepala daerah. Nah, serta kepala pemerintahan penyelenggara urusan, seperti yang sudah dijelaskan di uh, sebelumnya. Nah, berbeda dengan gubernur, bupati, wali kota yang hanya menduduki 2 posisi, yakni sebagai kepala daerah. Nah, nah ini 2 posisi bupati wali kota menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 ini, posisi bupati dan wali kota itu hanya mempunyai 2 kewenangan, 2 posisi. Nah, kalau gubernur tadi itu memiliki tiga posisi di dalam pemerintahan menurut Undang-Undang 23 tahun 2015, yaitu gubernur mempunyai posisi sebagai wakil pemerintahan pusat, dia juga mempunyai posisi sebagai kepala daerah di provinsi dan juga mempunyai posisi sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam Undang-Undang 3. Sedangkan di di posisi bupati dan wali kota menurut undang-undang ini 23 tahun 2014 ini, posisinya hanya mempunyai posisinya cuma 2, yaitu dia sebagai uh, kepala daerah kabupaten kota dengan mempunyai tugas memimpin kepala OPD di kabupaten kota, dia memimpin masyarakat, dia membangun hubungan kerja dengan DPRD, dia juga membangun hubungan kerja dengan Pemda atau kabupaten lainnya. Dia juga melakukan koordinasi dengan instansi vertikal. Dia juga melakukan pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan desa. Nah, apa tugas posisi dari bupati wali kota sebagai kepala pemerintahan? Nah, sebagai kepala pemerintahan, dia juga menjelaskan bahwa urusan pemerintahan umum, dia juga melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya, dan juga dia mengawasi dan menjalin hubungan kerja dengan kepala pemerintahan di kabupaten kota. Nah, di dalam ketentuan yang sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, itu menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibantu oleh instansi vertikal dengan biaya dari PBN. Nah, ada berbagai perangkat daerah yang rencananya tuh saat ini akan ditarik oleh menjadi perangkat instansi vertikal. Nah, sebut saja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, atau ada kalau di daerah ada yang namanya Kesbangpol, ada juga yang namanya Kesbanglinmas. Nah, apabila konsep yang termuat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tentang penarikan urusan pemerintahan umum menjadi urusan pemerintahan pusat
yang dijalankan oleh perangkat pusat yang ditempatkan di daerah, maka akan menjadi asas dekonsentrasi yang digunakan pada masa undang-undang yang dulu, yang sebelumnya. Dan kemungkinan besar akan banyaknya kementerian lembaga, pemerintah atau non kementerian yang dalam rangka melakukan asas dekonsentrasi itu, dia dilakukan secara target atau secara tepat sasaran, sehingga dia harus memunculkan efektivitas untuk pencapaian kinerja dalam kementerian yang atau di dalam lembaga non kementerian yang bersangkutan. Nah, di dalam konsep pendelegasian kewenangan urusan pemerintahan umum menurut Undang-Undang 23 tahun 2014, itu presiden sebagai kepala pemerintahan atau sebagai kepemimpinan dari presiden itu dia melimpahkan kewenangannya kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah dan juga menjadi turun-temurun kepada bupati wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah dan juga sampai dengan camat sebagai pimpinan di wilayah terkecil di tingkat kabupaten. Nah, di dalam pelimpahan kewenangan itu dia harus mempertanggungjawabkan kepada wakil pemerintah pusat, dalam hal ini kepada presiden melalui uh, Kementerian Dalam Negeri. Nah, apa saja konsep pendelegasian ini menurut kewenangan pemerintahan umum menurut Undang-Undang 23 2014, bahwa presiden pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang yang uh, secara langsung, yang presiden tidak secara langsung melaksanakan langsung di seluruh wilayah, tetapi dia mendelegasikan kewenangannya sebagai kepemimpinan di uh, delegasi kepada gubernur. Nah, presiden melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah, yaitu pelaksanaannya dalam organisasi dan ditanggung pembiayaannya oleh APBN. Nah, delegasi yang diberikan oleh gubernur kepada bupati wali kota itu sama seperti pelaksanaan urusan di mana pembiayaannya dibiayai oleh APBN, tapi difasilitasi oleh instansi pusat. Namun pertanggungjawabannya tetap disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, apa delegasi dari kepemimpinan dari camat? Nah, bupati wali kota melimpahkan kewenangannya kepada camat sebagai kepala perangkat daerah di tingkat wilayah. Dalam hal ini, pembiayaan organisasi, pejabatnya juga menggunakan biaya dari APBN dan perangkat daerahnya, sehingga adanya sistem yang melekat pada birokrasi lokal di tingkat kecamatan. Nah, apa saja yang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bupati? Nah, di gambar ini ada tanda tanya yang menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan atau perdebatan di dalam praktik mengenai siapa yang sebenarnya menanggung atau mengorganisir terhadap pejabat pada level tertentu. Nah, penjelasan lebih detailnya terhadap ada tanda tanya, beberapa tanda tanya yang ada di dalam gambar ini, bahwa pembiayaan dari APBN itu sudah jelas. Biaya penyelenggaraan urusan pemerintahannya itu berasal dari APBN. Karena ini merupakan urusan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi ini sudah pasti untuk diberikan kepada pemerintahan daerah. Jadi intinya bahwa di dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, menurut undang-undang ini, secara teori urusan pemerintahan umum itu menjadi kewenangan pusat, tetapi secara tidak langsung dilaksanakan oleh perangkat daerah. Nah, inilah yang sering menimbulkan antara tumpang tindihnya kewenangan, sehingga di dalam buku yang disampaikan oleh Prof. Sado ini ada beberapa tanda tanya di organisasi dari instansi pusat, pejabat dari instansi pusat, terus dari tingkat bupati ada di instansi pusat dan pejabat instansi pusat. Nah, ini yang menjadi tanda tanya bahwa adanya tumpang tindih antara kewenangan yang disampaikan oleh atau dimuat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, kenyataannya di daerah
Nah, ini gambarnya masih sama dengan gambar sebelumnya, cuman perbedaannya adalah di berbagai daerah itu sempat menjadi kebingungan karena adanya ketidakpastian kelembagaan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang kemudian dapat dijelaskan pada gambar tersebut bahwa urusan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2020 tahun 2014 ini, karena peraturan pemerintahnya juga belum terbit, maka perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah itu tetap pada Badan Kesbang Pol atau Badan Kesbang Linmas yang masih berstatus sebagai perangkat daerah dengan biaya APBD. Namun organisasi ini paling uh, yang paling kecewa atau yang paling kecil pembiayaannya itu adalah kecamatan. Karena anggarannya sangat kecil dibandingkan dengan desa. Ya pengelolaannya itu anggarannya itu sangat cukup besar. Begitu. Ya, selanjutnya berikut berkaitan dengan hubungan kerja antara bupati, wali kota, camat, dan lurah. Jadi dalam slide ini, dalam gambar ini, uh, saya minta maaf karena uh, garis koordinasi, garis ini apa kewenangan itu agak sedikit berantakan karena garis ini, gambar ini saya kopikan dari Canva dan ke PowerPoint sehingga garisnya agak sedikit berantakan. Namun saya bisa dapat jelaskan mengenai berkaitan dengan hubungan kerja antara bupati, wali kota sampai dengan lurah. Nah, di dalam konteks kepemimpinan berkaitan dengan bupati, wali kota itu berfungsi sebagai pemimpin tertinggi di kabupaten kota. Ia memiliki tanggung jawab politik dari hasil pemilihan kepala daerah, sekaligus sebagai administratif menjalankan, mengarahkan jalannya pemerintahan daerah. Nah, kepemimpinan di level ini itu lebih bersifat strategis atau visioner dalam pengambilan kebijakan sampai dengan menentukan arah pembangunan. Nah, di dalam konteks kepemimpinan camat, camat adalah kepanjangan tangan dari bupati, wali kota di tingkat kecamatan. Nah, dari sisi kepemimpinan ini, camat itu berperan sebagai pemimpin teknis dan koordinatif. Dia memastikan kebijakan bahwa kebijakan kegiatan yang dilakukan oleh lurah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bupati maupun wali kota. Sehingga camat itu dia menjadi figur kepemimpinan yang operasional di level menengah atau media leader. Nah, sedangkan lurah di dalam konsep kepemimpinan itu pimpinan di kelurahan yang bukan dipilih oleh rakyat, tapi dia melainkan dia pejabat yang struktural sebagai ASN. Karena itu, lurah lebih menonjolkan kepemimpinannya yang administratif terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan kelurahan, di lurah, dia harus menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dia mampu memfasilitasi semua kebutuhan warga dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu kepada camat lalu ke bupati. Nah, di dalam pola bupati wali kota itu dia sebagai pemimpin yang strategis. Sedangkan camat itu pemimpin yang uh, koordinatif. Koordinatif antara uh, kegiatan atau apapun yang dilakukan di kelurahan dilaporkan ke uh, bupati sebagai pemimpin yang mempunyai arah pembangunan yang strategis. Sedangkan lurah itu dia pemimpin yang operasional di tingkat pelayanan masyarakat, mulai dari ketika masyarakat pelayanan administrasi, pelayanan keamanan sampai dengan pelayanan kependudukan itu difasilitasi oleh lurah sebagai ujung tombak di pelayanan wilayah masyarakat. Nah, di dalam konteks kepemimpinan kalau saya kaitkan dengan gambar
hubungan kerja antara bupati, wali kota sampai dengan lurah, maka di konteks kepemimpinan itu bupati dan wali kota atau bupati wali kota itu dia melaksanakan kerangka kepemimpinan yang di daerah itu bertugas menata sistem pemerintahan dan dibantu oleh perangkat-perangkat daerah seperti dinas, badan, kantor, bagian, kecamatan, kelurahan. Jadi dia melaksanakan sistem pemerintahan itu dalam rangka menunjukkan pamong utamanya sebagai kepemimpinan di wilayah tersebut. Nah, sedangkan camat di dalam konteks kepemimpinan itu dia menghubungkan antara kebijakan strategis yang uh, disampaikan oleh bupati itu diimplementasikan kepada masyarakat, sehingga camat itu berfungsi sebagai koordinator pamong di tingkat level middle leader begitu, tingkat kecamatan, sehingga dia juga mempunyai pengawasan terhadap lurah itu sebagai perangkat kelurahan di tingkat kecamatan atau di tingkat kewilayahannya. Nah, di dalam konteks kepemimpinan lurah itu dia berfungsi sebagai pamong yang terdepan atau frontliner. Jadi dia melaksanakan uh, pelayanan publik itu secara langsung, mulai dari administrasi kependudukan, fasilitas sosial, hingga koordinasi antara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Nah, untuk pola di dalam konsep kepemimpinan di dalam hubungan kerja antara bupati, wali kota, camat, lurah sampai dengan pelayanan tingkat terendah itu, polanya itu berjalan secara hierarkis atau vertikal. Nah, bupati itu sebagai pembuat kebijakan. Nah, sedangkan camat dia sebagai apa uh, koordinator penyampaian kebijakan. Sedangkan lurah itu adalah mengimplementasi kebijakan yang disampaikan oleh uh, disampaikan oleh bupati melalui camat. Gitu. Nah, apa makna hubungan dari konsep konsep yang disampaikan oleh kepemimpinan dan kepemimpinan? Nah, konsepnya itu secara uh, hubungan itu dia mengalami hubungan hierarkis administratif. Nah, garis komandan itu ditanggung jawab dari bupati, wali kota, langsung camat, lalu ke lurah. Dia bersifat koordinatif, di camat dan lurah itu bekerja sama secara horizontal maupun vertikal untuk menjamin jalan-jalan pelayanan publik terhadap masyarakat di tingkat paling bawah. Nah, secara fasilitatif, bupati wali kota itu dia memberikan arahan kepada camat, memberikan fasilitasi juga, sehingga apa yang dilakukan oleh lurah di lapangan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bupati melalui camat. Nah, apa kepemimpinan pamong di dalam hubungan ini? Nah, di dalam hubungan kepemimpinan pamong itu uh, dituntut apa profesionalisme ASN dalam kepekaan sosial yang terjadi di lingkungan kebutuhan masyarakat. Jadi singkatnya itu adalah uh, kepemimpinan camat, bupati, camat, lurah itu merupakan satu mata rantai pemerintahan, satu mata rantai kepemimpinan kepemimpinan kerajaan. Bupati itu memimpin dengan visi yang strategis dan misi juga yang strategis. Camat itu mengkoordinasi pelaksanaan visi misi yang strategis di tingkat middle leader, sedangkan lurah itu dia melayani secara langsung. Jadi sistemnya masih secara hierarkis atau komando. Begitu. Ini berkaitan dengan hubungan kerja bupati wali kota dengan camat dan lurah di uh, dalam konteks kepemimpinan dan kepemimpinan. Nah, berikutnya saya akan masuk di dalam slide berikut berkaitan dengan organization citizenship behavior di dalam pelayanan publik. Nah, OCB ini saya mengambil materi atau mengulas tentang OCB ini melalui apa yang sudah dipresentasikan oleh Profesor Fernandes melalui bukunya tentang reformasi, melalui bukunya Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia. Buku ini merupakan orasi ilmiah dari Profesor Fernandes.
berkaitan dengan menuju guru besar di IPDN. Nah, berkaitan dengan slide ini, berkaitan dengan organization citizen behavior di dalam pelayanan publik, itu pengertian OCB itu dilaksanakan itu secara individu dalam organisasi yang bersifat sukarela. Dia tidak tertulis dalam aturan normal, namun sangat membantu efektivitas dari organisasi. Nah, di dalam konteks pelayanan publik, OCB ini menjadi budaya kerja di PNS yang sangat berkontribusi dari sekadar dari tugasnya. Nah, apa saja ciri-ciri OCB di dalam buku yang ditulis oleh Prof. di sini atau apa yang sudah dijelaskan di kelas, saya mencoba untuk mengimplementasikannya dengan apa yang sepengetahuan saya. Secara kooperatif dan konstruktif, itu OCB ini selalu mendukung rekan kerja dalam membangun organisasi. Nah, secara kepatuhan dan kesukarelaan, apa yang menjadi aturan dan tanpa paksaan itu siap membantu tanpa diminta. Jadi, seorang aparatur itu selalu siap ketika dia melaksanakan tugasnya tanpa harus diminta. Artinya dia siap dipakai. Serta loyalitas dan spontanitas, dia itu harus bekerja dengan dedikasi yang tinggi. Nah, sikap merespon kebutuhan organisasi itu tanpa pamrih, memberi kontribusi yang nyata tanpa menuntut atau memperoleh reward yang diberikan oleh sistem pemerintahan atau atasannya sendiri. Nah, di dalam OCB, di dalam konteks pelayanan publik generasi 5, Zero Complaint, OCB itu menjadi fondasi budaya di dalam kerja untuk mencapai pelayanan publik yang bebas dari keluhan. Nah, dengan OCB ini, PKU itu harus dituntut untuk proaktif dalam menyelesaikan masalah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan menjaga integritas dalam pelayanan. Nah, konsepnya itu di dalam bukunya yang disampaikan itu konsepnya itu sebagai ketok tular. Artinya bahwa apa yang diterima oleh atasan atau apa yang diberikan oleh pimpinannya, itu dia membuat mengimplementasikannya atau dia menerapkannya hal yang baik di dalam lingkungan pekerjaannya di instansi-instansi ke depan, begitu. Nah, berkaitan dengan generasi, nah lanjutan dari OCB di dalam konteks kepemimpinan itu dia bersifat transformatif dalam kepemimpinan yang dia menekankan bahwa visi misi dan keteladanan dan motivasi bawahan itu hadir ketika seorang pemimpin itu mampu menciptakan budaya kerja yang saling membantu, dia loyalitas dan proaktif tanpa harus diarahkan secara formal. Nah, pemimpin pamong praja yang efektif itu tidak hanya menuntut kinerja sesuai internal atau tupoksinya, tetapi dia harus memberikan ruang bagi kemunculan inovasi-inovasi baru atau ide-ide baru yang sangat berpihak kepada kepemimpinan di wilayahnya yang sesuai dengan partisipasi atau sukarela yang dia mempunyai kontribusi tanpa menerima reward atau tanpa pamrih. Nah, di dalam konteks kepemimpinan pemerintahan itu, pemimpin yang menemukan OCB itu akan mendorong ASN dalam perangkat daerah yang lebih mudah. Dia harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang semakin hari pemerintahan itu dituntut untuk melakukan tingkatan perubahan dari era government 4.0 sampai dengan society 5.0. Nah, sedangkan konteks OCB di dalam kepemimpinan itu, pemerintahan itu sebagai aparatur pemerintahan. Dia harus berfungsi untuk menjalankan negara, hubungan negara dengan masyarakat. Untuk itu, perilaku OCB ini dia harus lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Nah, prinsip kepemimpinan dia meningkatkan pelayanan dan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. OCB juga berperan sebagai pelumas organisasi agar pelayanan publiknya berjalan dengan lancar meskipun ada keterbatasan atau aturan atau birokrasi yang sangat kaku. Nah, ketika ASN dia menerapkan hubungan OCB dalam konteks kepemimpinan, dia akan bekerja bukan hanya berdasarkan tupoksi yang formal,
tetapi dia juga melakukan inisiatif yang ekstra seperti membantu rekan kerja. Dia melayani masyarakat dengan yang lebih ramah dan menjaga citra pemerintahan di mata publik. Nah, apa paradigma perubahan dalam OCB ini? Dalam kepemimpinan dan kerajaan. Dari slide ini, OCB dikaitkan dengan perubahan struktural, fungsional, dan kultural. Pemimpin pembangunan praja harus menjadi agen perubahan yang agar birokrasi ini tidak stagnan di sini atau secara rutinitas dan dijalankan. Tetapi kepemimpinan pembangunan praja harus mampu memotong mata rantai birokrasi yang sangat atau terbiasa dilakukan secara rutinitas. Jadi dalam kata lain, di dalam buku yang disampaikan oleh orasi ilmiah ini, yaitu the fast eat the slow. Jadi siapa yang cepat, dia akan memakan yang lambat. Jadi dituntut bahwa seorang ASN dia harus mampu mewujudkan atau melaksanakan setiap kepentingan masyarakat di dalam perubahan-perubahan yang terjadi dari mulai industrial 4.0 sampai dengan society 5.0. Nah, di dalam budaya OCB dapat tumbuh antara bawahan dia harus berinisiatif sehingga pimpinan itu memberikan kepercayaan dan organisasi yang lebih adaptif. Dengan demikian, bahwa kaum praja itu yang menjiwai OCB tidak hanya melaksanakan perintah yang proaktif, tetapi dia wajib atau dia mampu mencari solusi dalam menjalankan hubungan organisasi yang meningkatkan kualitas dalam pelayanan pemerintahan. Nah, dengan demikian, lanjutan dari OCB ini, bahwa apa yang menjadi semboyan di dalam buku ini. Nah, semboyan ini disebut dengan istilah kerja-kerja benar atau benar-benar kerja. Nah, dalam konteks pemerintahan yang saat ini berjalan, bahwa kaum praja dia harus lebih memilih kerja-kerja yang benar atau benar-benar kerja. Nah, secara sungguh-sungguh dia harus bertanggung jawab dan memberikan kinerja yang terbaik meskipun dia tidak selalu mendapat imbalan yang secara langsung dari atasannya. Apa manfaat OCB bagi pemerintahan? Dia mampu meningkatkan pelayanan kepuasan masyarakat yang melalui kepemimpinan pelayanan yang secara cepat. Dia mengurangi keluhan atau no complaint karena pegawai dia harus lebih bersifat peduli dan proaktif. Dia mampu memperkuat citra birokrasi serta organisasi profesional yang mendorong terwujudnya work-class government. Nah, apa kesimpulan dari mengenai tentang organization citizenship behavior? Nah, OCB ini dia merupakan perilaku yang ekstra, sangat penting dalam birokrasi yang modern. Dia mampu menanamkan nilai-nilai kooperatif, loyalitas, serta partisipasi yang tanpa pamrih dan bekerja secara sungguh-sungguh di dalam pelayanan publik untuk mencapai visi zero complaint. Nah, dengan demikian bahwa fondasi penting pelayanan publik yang benar-benar menuju kondisi zero complaint itu, dia harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan yang semakin hari semakin maju di dalam menerapkan dalam mewujudkan visi zero complaint begitu. Jadi prinsipnya bahwa PNS harus berperilaku yang kooperatif, konstruktif, dia menunjukkan semangat kepatuhan dan semangat sukarela, dia harus memiliki loyalitas dan partisipasi dan kontribusi yang betul-betul nyata bagi masyarakat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang organization citizen behavior. Nah, saya akan beralih ke kepemimpinan pemerintahan yang berkaitan dengan kepemimpinan daerah yang berwawasan 4.0. Jadi, ketika kita kaitkan dengan perkembangan revolusi industri, itu Sudargo di dalam tulisannya dia mengemukakan bahwa peran pemerintah itu mengalami perubahan seiring dengan tahapan revolusi industri. Mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai dengan 5.0. Nah, kalau revolusi industri di 1.0 itu pemerintah bertindak sebagai administrator.
sedangkan warga hanya bertindak sebagai penduduk yang mendalami suatu wilayah dan menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai posisi administrator. Kita bisa lihat di dalam gambar ini bahwa di revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi 2.0 itu pemerintahan bertindak sebagai penyedia jasa, sedangkan warga negara hanya bertindak sebagai pengguna. Sedangkan revolusi industri 3.0, nah revolusi industri 3.0 dalam gambar tersebut bahwa pemerintah itu bertindak sebagai fasilitator, sedangkan warga negara bertindak sebagai partisipan. Nah, di dalam government as collaborator citizen as co-citizen itu sekarang ini pemerintah harus bertindak sebagai kolaborator, sedangkan warga negara bertindak sebagai co-creation. Nah, apa yang terjadi ketika kepemimpinan di daerah itu belum mencapai dengan kepemimpinan berwawasan 4.0, sedangkan sudah ada atau ada indikasi bahwa kepemimpinan daerah itu akan mengalami perubahan lagi dari 4.0 sampai dengan 5.0 ataupun seterusnya. Nah, menurut saya kepemimpinan saat ini itu masih di antara revolusi 2.0 atau revolusi 3.0, karena kepemimpinan saat ini menurut saya itu masih dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang belum menguasai apa arti dari sistem kolaborasi. Oke lah, saat ini banyak pemimpin yang sudah mengerti tentang apa makna dari revolusi 4.0, tapi menurut saya banyak pemimpin yang masih terpaku terhadap revolusi industri 2.0. Karena apa? Karena kepemimpinan saat ini yang beberapa yang saya lihat itu menjalankan sistem yang rutinitas. Pemerintah hanya melakukan apa yang menjadi kehendaknya dia, tetapi masyarakat tidak dituntut untuk mampu uh, apa uh, diberdayakan sehingga mampu untuk memperoleh kemampuannya dia untuk dikembangkan oleh pemerintah. Uh, Kalau hal ini terjadi seperti ini terus, maka tuntutan untuk menuju ke world class government itu bisa saja agak menghambat. Nah, untuk itu dibutuhkan para pemimpin, dibutuhkan seorang pamong praja yang betul-betul paham pamong praja, agar ketika dia melaksanakan tugas kepemimpinan di pemerintahan, itu dia betul-betul memahami. Jadi memang dibutuhkan pemimpin yang muda, yang yang mempunyai ide inisiatif yang betul-betul cemerlang. Tidak lagi pemimpin-pemimpin yang sudah tua, yang hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang rutinitas tanpa ada perubahan apapun. Nah, ini kalau sudah ada pemimpin seperti ini, otomatis uh, kepemimpinan daerah yang berwawasan kita sudah masuk di dalam 4.0 itu sangat menghambat di dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Gitu. Ya, untuk pemerintahan praja di Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0. Nah, ini juga berkaitan juga terkait dengan revolusi teknologi dan informatika yang awalnya dimulai dari tahun 1660 telah menimbulkan perubahan dalam semua aspek kehidupan pada kecepatan dan cakupan yang tidak terduga. Nah, disrupsi ini menimbulkan perubahan yang sangat membingungkan, bahkan menimbulkan tertiban yang perlu diantisipasi oleh pejabat pemerintah yang hanya yang dipercaya untuk mengurus dan melayani masyarakat. Nah, di dalam sekian gagasan yang disampaikan tentang masa depan, salah satu gagasan yang cukup menghebohkan dunia itu dari tulisan Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Pada dasarnya itu adalah perubahan itu dari manufaktur ke manufaktur. Manufaktur berarti industri yang berbasis pada otak dan bukan lagi bekerja menggunakan tenaga atau otot. Nah, dia mengemukakan bahwa dengan hadirnya revolusi industri yang generasi keempat, dia akan mendorong perubahan pada masyarakat, komunitas, dan individu, termasuk di dalamnya perubahan pada
lingkungan pemerintahan. Memang di dalam buku ini lebih dominan kepada kepada dunia bisnis, tetapi tidak ada salahnya bahwa konsep-konsep ini dilakukan oleh atau dilaksanakan di dunia kepemimpinan kaum praja di pemerintahan. Nah, ketidakmampuan pemerintah menginisiasi dan mengantisipasi perubahan secara langsung maupun tidak langsung itu akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ya, ini untuk kepemimpinan kaum praja berdasarkan industri revolution 4.0 sampai dengan society 5.0. Nah, di dalam konsep hubungan pemerintah, government, itu kalau kita lihat kondisi saat ini, itu konsep hubungan government yang pemerintah dan masyarakat secara hierarkis itu sudah tidak bisa dipakai di dalam sistem pemerintahan. Konsep ini bisa dipakai tetapi hanya untuk di lingkungan militer atau di dunia kepolisian. Nah, sedangkan di konsep pemerintahan yang terbaru itu konsep government ini tidak bisa digunakan lagi. Walaupun kita lihat saat ini masih ada beberapa pemerintahan, konsep pemerintahan yang masih menggunakan metode lama dalam dunia keseharian dalam pekerjaan. Tetapi kalau kita lihat dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, itu sudah menuju ke hubungan governance, yaitu terkaitan dengan public sector, private sampai dengan society, yang bisa dikatakan dalam konsep hubungan hierarkis. Nah, jadi terkait dengan tentang visi, misi, kolaboratif governance di dalam konteks kepemimpinan itu uh, peran dari kepemimpinan di daerah dalam merumuskan visi dan misi itu harus jelas dan bukan hanya slogan. Apa saja visi misi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik? Yaitu dia harus berorientasi pada urusan pilihan di dalam core bisnisnya. Nah, daerah yang memang sesuai dengan potensi unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan itu harus menjadi landasan untuk dalam berkolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, di dalam perspektif kepemimpinan itu kepala daerah berfungsi sebagai ini navigator yang mampu menyusun arah pembangunan daerah, sekaligus mampu memberikan ruang bagi partisipasi publik dan swasta. Nah, jika visi misi yang dibuat hanya bersifat umum, seperti kesejahteraan, adil dan makmur, maka itu akan sulit dalam penerjemahan dalam ketika membuat program yang begitu nyata. Nah, jadi pemimpin itu dia harus mampu mengarahkan urusan pilihan agar menjadi basis dari pembangunan. Nah, di dalam konteks kolaboratif governance dan dalam penyusunan visi misi itu kepemimpinan dia harus menunjukkan bahwa ketika dia bermitra dengan pihak investor, maka dia harus memerlukan kerjasama yang dapat meningkatkan PAD. Nah, bagi kepemimpinan, dia harus meningkatkan apa pentingnya kemampuan dalam manajerial di dalam kepemimpinan yang bersifat kolaboratif. Nah, dalam untuk menjaring dan menarik investor yang datang di daerah. Nah, dari sisi kepemimpinan birokrasi di daerah ini harus lebih fleksibel dan bersifat inovatif dalam mendukung kerjasama lintas sektor. Bukan hanya kuat dengan regulasi, tapi dia harus mampu berinisiatif untuk menjalankan pemerintahan tanpa harus dilakukan secara kebiasaan. Nah, dia harus melakukannya mendukung kerjasama antar lintas sektor dengan cara membuat kerjasama di dalam pembangunan keberlanjutan. Nah, terkait dengan pergeseran dari government ke governance, nah di slide ini dia menekankan bahwa adanya transformasi paradigma dari government yang yang dilakukan secara dominan maupun yang sentralistik. Nah, kalau menuju pada governance itu dia lebih bersifatnya partisipatif dan membuka ruang untuk
bagi private sector dan ini society. Nah, collaborative governance itu muncul karena tidak semua urusan bisa dikerjakan pemerintah secara sendiri. Dia harus network atau mempunyai jaringan. Dia harus bermitra partnership. Nah, kepemimpinan di daerah dalam hal ini dia bukan hanya sekedar mengendalikan birokrasi, tetapi harus membangun sinergi lintas sektor dengan nilai kepercayaan dan transparansi yang dilakukan secara akuntabilitas. Nah, di dalam perspektif kemampuan kerajaan, aparat daerah itu dituntut untuk mampu bertransformasi dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi fasilitator dan mediator kepentingan publik, masyarakat, dan swasta. Nah, apa yang menjadi keterkaitan antara terkait implementasi kolaboratif governance di daerah? Nah, kolaboratif governance di daerah itu menunjukkan tantangan yang nyata di daerah. Banyak kepala daerah yang mungkin agak sedikit bingung menentukan organisasi inti, visi bisnis, dan bagaimana cara menarik investor. Karena di dalam pemikiran kepemimpinan kepala daerah di daerah itu hanya berpatokan bahwa sumber keuangan hanya di apa diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana transfer daerah. Tetapi kondisi efisiensi saat ini itu ditutup bahwa pemerintah daerah bukan hanya mengharapkan dari APBN, tapi harus mampu menciptakan daya tarik pengunjung daripada mitra kerjasama untuk dapat menginvestasi di daerah tersebut. Begitu. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam pemimpin di daerah secara efektif untuk mampu melaksanakan implementasi tentang Kolgov di daerah. Nah, seorang pemimpin harus memastikan bahwa organisasi perangkat daerah itu harus selaras dengan visi misi. Begitu. Pemimpin di daerah ia harus melakukan bukti yang nyata bahwa ketika seorang ASN dia melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, mau berapa hari pun, mau 3 hari, mau seminggu, mau sebulan pun, asalkan ketika dia kembali ke daerah, dia harus mampu membawa program kegiatan atau apa investasi bagi daerah. Jangan seorang pemimpin sudah memberikan kepercayaan kepada seorang ASN. Ketika dia hanya pergi tugas, dia hanya menjalankan uh, apa surat pura-pura dinas, tapi secara makna dalam dari SPPD itu dia tidak membawa pulang apa-apa. Nah, ini yang menjadi tugas tugas seorang pemimpin di daerah bahwa SPPD itu bukan hanya menghabiskan biaya atau menghabiskan kinerja atau supaya kinerja itu bisa terlaksana di dalam pertanggungjawaban. Tapi ketika dia diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan perjalanan dinas, betul-betul dia pulang dengan menghasilkan kabar yang gembira. Begitu. Tentu kabar gembira itu difokuskan sesuai dengan visi misi, sesuai dengan sektor unggulan dalam menggalang dukungan swasta maupun pemerintah pusat. Nah, di dalam kepemimpinan birokrasi seharusnya tidak hanya mengurus administrasi, tapi dia juga harus menjadi motor penggerak di dalam berinovasi di daerah. Nah, ASN dia harus mendukung kepemimpinan di daerah dalam menjabarkan visi misi program yang konkret dan terukur. Nah, apa kesimpulan yang bisa saya simpulkan di dalam dua gambar ini, bahwa kepemimpinan di daerah dalam era yang sekarang ini tidak hanya cukup untuk melakukan administrasi yang dilakukan secara rutinitas maupun simbolis. Nah, kepala daerah dituntut harus menjadi visioner, dia harus berkolaborasi, dia harus berinovasi, dia harus memanajerial, sementara kepemimpinan itu dia harus mendukung dan mewujudkan apa pengertian sesungguhnya dari collaborative governance
dengan birokrasi yang sangat responsif, sangat adaptif, dan dapat menjual apa menjual ke swasta berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di daerah kepada mitra maupun kepada masyarakat. Nah, itu yang berkaitan dengan collaborative governance dalam konteks hubungan tentang public sector, private sector maupun society. Nah, di dalam konsep government 4.0 itu uh, dilaksanakan dengan perkembangannya zaman perkembangan pemerintahan, mulai dari government 1.0 itu udah berkaitan dengan birokrasi yang tradisional, yang kaku, yang berbasis aturan, yang kedua government 2.0 mulai dari e-government dengan penggunaan teknologi yang digital, terus 3.0 dengan keterlibatan masyarakat yang meningkat dan ter, apa transparansi dan partisipasi publik, dan government 4.0 ini dia lebih berbasis pada era digital, yaitu yang digital yang disruptif maupun yang big data. Jadi dia menekankan governance yang lebih bersifat adaptif, agil maupun inovatif begitu. Nah, apa ciri utama di dalam perkembangan konsep 4.0 ini? Nah, 4.0 ini dia lebih lebih diutamakan kepada penggunaan AI atau artificial intelligence. Yang kedua internet Internet of Things atau IoT. Terus dengan berbagai sumber-sumber digital lainnya. Nah, kalau kita kaitkan berdasarkan kepemimpinan government 4.0 itu pemimpin dituntut untuk agil atau lincah. Dia mampu membaca perubahan yang sangat cepat yang secara perkembangan teknologi, sehingga para pemimpin daerah dari bupati, camat, lurah sampai di tingkat yang paling bawah itu dia harus menjadi transformation leader, bukan hanya yang melaksanakan administrasi, dia harus melaksanakan operasional yang inovatif, yang menghubungkan kebijakan-kebijakan yang digital di daerah dengan kebijakan yang realitas di masyarakat. Nah, setelah itu kepemimpinan terendah di masyarakat seperti lurah, dia harus mampu mengakrabkan dengan aplikasi pelayanan publik, sehingga data-data kependudukan maupun komunikasi yang secara langsung dengan warga itu dapat melalui platform digital. Memang di dalam kepemimpinan government 4.0 ini agak memang susah untuk dilaksanakan di daerah-daerah yang masih berkaitan dengan 3T, karena tidak semua daerah-daerah tersebut memiliki akses internet yang sangat baik. Untuk itu, pelaksanaan government 4.0 ini di dalam kondisi saat ini tidak dapat dilaksanakan merata seluruh pelosok Nusantara. Karena itu dapat saya katakan bahwa kepemimpinan dalam konsep government 4.0 ini di konteks Indonesia dapat dibagi per masing-masing wilayah atau per masing-masing kategori. Jadi secara keseluruhan daerah-daerah 3T itu masih berada di dalam tahap government 3.0 karena keterlibatan masyarakat itu meningkat, partisipasinya meningkat. Tetapi dalam perkembangan teknologi itu sangat terbatas, yaitu karena salah satunya berkaitan dengan jaringan internet. Begitu. Nah, untuk kita kaitkan dalam kepemimpinan di dalam dalam government 4.0 ini hampir sama dengan kepemimpinan yang tadi. Namun kepemimpinan ini dituntut lebih modern. Dia harus bisa mengayomi, mengendalikan masyarakat, dan juga mampu menjadi fasilitator digital dalam pembuatan atau penyusunan dokumen di lingkungan pelayanan masyarakat. Untuk itu, ketika
para pemimpin wilayah di daerah, mulai dari camat, lurah, sampai dengan kepala desa, dia harus menguasai literasi digital. Dia harus menguasai, harus mampu membangun partisipasi warga di dalam platform digital dan mengintegrasikan data dengan apa data-data masyarakat kepada data-data di kabupaten. Nah, dalam kaitan dengan kondisi saat ini, tantangannya itu memang birokrasi di Indonesia itu masih banyak yang melakukan sistem pemerintahan dengan manual. Apalagi dengan pemimpin-pemimpin kita di dalam usia-usia yang kalau usia Gen Z atau milenial, itu perkembangan teknologinya masih bisa dikuasai. Namun ketika di usia-usia 40-an, 50-an sampai dengan saat ini, banyak pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin birokrasi, itu banyak yang belum menguasai uh, teknologi. Karena apa? Karena semakin tua ya semakin tidak peduli dengan perkembangan teknologi, begitu. Jadi belum bisa siap menghadapi perubahan digitalisasi. Nah, peluangnya apa? Ketika munculnya undang-undang ASN yang terbaru itu, Smart City, terus percepatan transformasi digital, itu SPBE itu ada ruang besar untuk memperkuat government 4.0. Nah, ketika ada pemerintahan daerah yang nilai SPB-nya itu rendah, berarti bukan bukan karena pemimpinnya sebenarnya yang tidak mau melaksanakan uh, apa SPBE itu, tetapi memang kondisi dan akses di wilayah tersebut itu sangat susah untuk wilayah internet, dan internet itu tidak ada sama sekali. Listrik saya tidak ada, apalagi internet. Nah, itu yang menjadi tugas dari pemerintah pusat, bahwa ketika memunculkan inovasi baru untuk mewujudkan world class government atau pelayanan publik yang menuju ke pemerintahan yang baik, itu kebutuhan dasar dari masyarakat itu harus diperhatikan dulu. Sehingga apapun yang dilakukan, baik generasi milenial ditempatkan di daerah-daerah terpencil, itu dia mampu beradaptasi, melakukan perubahan yang sangat cepat. Sehingga apapun yang menjadi peluang di dalam undang-undang ASN ini, di dalam percepatan transformasi digital itu dapat terwujud dengan baik. Begitu. Dia harus mampu menyeimbangkan antara teknologi digital dengan human touch farming, PAMO. Begitu. Jadi menjaga kearifan lokal dengan perlu pendekatan masyarakat. Nah, apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya tentang berkaitan dengan inovasi saja dan kolaborasi. Dia harus mempunyai pemimpin yang bisa menjembatani antara teknologi dan kemanusiaan, antara masyarakat. Begitu. Itu yang berkaitan dengan government 4.0. Nah, ketika kita masuk di dalam paradigma dynamic governance, nah ini dikembangkan oleh Neo dan Chen di dalam bukunya Dynamic Governance. Nah, ini konsep ini uh, sangat fenomenal, dipakai oleh berbagai uh, penulis, bahwa konsep dynamic governance yang ditawarkan oleh Neo dan Geraldine ini, buku ini ditulis dan mengambil kasusnya di Singapura, yaitu sebuah negara yang sangat kecil tetapi diperhitungkan di kancah internasional. Nah, buku ini kemudian menjadi bahan diskusi para akademisi dan praktisi pemerintahan karena menawarkan paradigma yang baru selain paradigma governance. Nah, melalui paradigma baru ini, Neo dan Chen mendorong dibangunnya paradigma tata kelola yang dinamis untuk menyongsong perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Sehingga ketika membuat kebijakan yang adaptif, itu mampu menyesuaikan dengan perubahan dengan atau yang bisa dikatakan dengan adaptif policies. Nah, untuk kepentingan tersebut diperlukan karakteristik para penyelenggara negara, pebisnis dan masyarakat yang mampu berpikir ke depan atau thinking ahead, sehingga dia juga bisa berpikir kembali apa yang telah dan sedang dikerjakannya, yaitu thinking again. Dan dia juga harus berpikir bagaimana secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya, yaitu thinking across. Nah, dari paradigma dynamic governance, kita masuk lagi di dalam paradigma agile governance, yaitu better governance.
di dalam bukunya, buku yang lain di dalam Industrial Revolution 4.0 tahun 2017, dia juga menuliskan buku yang sudah saya paparkan di depan, bahwa di dalam konsep revolusi industri 4.0 ini tidak hanya diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga tangkas dan dapat mengantisipasi perubahan yang berjalan dengan cepat dan seringkali sulit diprediksi. Intinya, dia memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan. Nah, konsep ini berkaitan juga dengan uh, adaptive policies dari Bull, Sear, Neo, and Chad, dynamic governance. Ini berkaitan dengan agile governance, itu harus cepat, tangkas, mampu menguasai perubahan yang begitu cepat, agile governance. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf atas presentasi yang sudah saya buat ini dalam memenuhi standar ujian tengah semester. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan wawasan yang sangat luas, dan ketika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon untuk bisa dikomentari melalui kolom chat yang tersedia di link YouTube tersebut. Nah, untuk itu inilah yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati kita.